Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi, senang kita bisa kembali berjumpa pada hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Oktober, bulan yang ke-10, dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang terakhir di tahun ini. Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhanlah yang menopang kita, yang menuntun kita sampai di hari ini. Saudara, kita akan sama-sama pagi hari ini merenungkan firman Tuhan masih dari tema kita, yaitu disiplin the mind. Ya, kayaknya saya harus dibantu dari situ karena ini pointer tidak jalan. Oke, saudara, kita ada di dalam tema bulan Oktober ini. Kita belajar bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita. Nah, pagi hari ini sebelum saya lupa, saya ingin kasih pengumuman terlebih dahulu, mengingatkan sekali lagi bagi setiap kita, bagi yang baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, kita akan merayakan Natal di tempat ini tanggal 10 Desember pukul 5 sore. Ya, jadi ibadahnya sore hari karena biasanya kalau Natal itu persiapannya lebih banyak ya, jadi kita buat sore hari. Dan mari kita ajak teman-teman kita untuk kita bisa ikut beribadah bersama-sama pada tanggal 10 Desember nanti, untuk kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Pujo. Beliau adalah gembala rayon kita, ya. Dia melayani di Singapura, di Rio yang ada di Singapura, dan kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Tema Natal kita tahun ini adalah The Visitation, atau Allah yang melawat umatnya. Nah, saudara, biarlah setiap kita bersuka cita. Bagi saudara yang ingin mempersembahkan penampilan, menyanyi atau bersaksi di ibadah nanti, pada Natal nanti, saudara bisa menghubungi gembala untuk bisa mengatur jadwal dan latihan dan lain sebagainya. Baik, saya percaya setiap kita bersuka cita karena ini Natal kita yang kedua setelah pandemi, ya, dan ini Natal kita yang kedua setelah gereja ini dihapuskan tahun yang lalu. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, ayat yang sudah sangat familiar buat setiap kita. Saya tahu kita pasti sering membaca ayat ini, paling tidak kita sering mendengarkan ayat ini. Di sana dikatakan seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita harus mengerti bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Di dalam Dia, saya lupa, di dalam Dia kita adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu. Bahkan di dalam surat Rasul Petrus, dalam 1 Petrus pasal yang pertama yang ke-23, saya ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari dunia yang fana, tetapi dari dunia yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, kita tahu bahwa di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Ada banyak orang tanya, kapan kita dilahirkan kembali? Kita dilahirkan kembali waktu kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja, Juru Selamat dalam hidup kita. Amen. Saudara, yang dibaharui adalah roh kita. Waktu kita ada di dalam Kristus, roh kita itu menjadi sesuatu yang sempurna. Di dalam Dia, di dalam Kristus, roh kita itu sudah menjadi sempurna. Tidak perlu ada yang ditambahkan ke dalamnya. Sehingga saudara harus mengerti bahwa waktu kita menjadi orang percaya, kita ini diterima sebagai orang benar di hadapan Allah, bukan karena apa yang kita perbuat. Itu yang Injil beritakan buat kita. Kita benar, kita menerima status sebagai seorang yang dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena performance kita, bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena apa yang Yesus sudah selesaikan di salib bagi saya dan saudara. Amin. Itulah status kita di dalam Dia. Makanya beberapa kali saya bagikan buat kita, waktu kita datang ibadah, waktu kita datang berdoa, mari datang jangan seperti orang yang akan dihukum, jangan seperti orang yang datang dengan begitu hati yang penuh dengan tekanan, hati yang penuh dengan kesesakan. Kita harus memahami jati diri kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Dia. Ini perlu menjadi sesuatu yang kita sadari dalam kehidupan kita. Nah, tapi saudara, memang ada fakta yang harus kita hadapi, bahwa seringkali kita ini suka kalah di dalam pikiran kita, karena memang waktu kita menjadi ciptaan yang baru, yang dibaharui adalah roh kita. Tapi pikiran kita perlu terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari.
Pikiran kita yang harus terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Saudara, saya senang sekali karena beberapa bulan terakhir ini dalam perbincangan kami di dalam grup gembala-gembala Rim Rock Internasional, Pak Arifin beberapa kali cukup sering memberikan kami dorongan untuk bisa mengajarkan sesuatu yang membuat kita menyadari bahwa kita ini memang manusia yang penuh dengan kelemahan. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, bukan karena kemampuan kita. Yes. Saudara, pandemi harusnya mengajarkan kita bahwa sebaik apapun kita hidup. Ada yang bilang kalau kamu rajin berdoa, kamu gak akan kena COVID. Buktinya pendeta banyak yang mati saudara kena COVID. Kalau kamu rajin beribadah, kalau kamu rajin melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip agamawi, kamu tidak akan mengalami bencana. Buktinya ada banyak orang yang mengalami bencana. Jadi kita perlu memahami bahwa kita ini memang lemah dan penuh dengan sesuatu yang ketidakmampuan. Sehingga kalau kita mampu bertahan sampai hari ini, bukan karena kekuatan kita. Mungkin saudara perlu mengingat kembali, ada banyak kejadian dalam hidup kita yang kita pikir kita mungkin tidak akan mampu melewatinya. Tapi saudara ada hari ini. Karena Tuhan tolong saudara. Amin. Kita nggak bisa bilang itu karena kemampuan kita. Kalau Tuhan nggak kasih kita kesempatan, kita nggak akan mampu melewatinya. Nah, kita perlu menyadari bahwa kita ini sering kalah di pemikiran kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang menuduh kita itu bukan Tuhan. Yang menuduh kita, ya diri kita sendiri. Kita dituduh oleh rasa bersalah. Dan saudara harus tahu bahwa peperangan, ya beberapa minggu yang lalu, Pastor Novelty seperti saya buat kita bahwa peperangan itu ada di pikiran kita. Pemikiran kita itu penting untuk kita bangun. Dan itu yang akan kita belajar di hari ini. Hari ini adalah minggu yang terakhir kita belajar tentang disiplin the mind. Saya ingin bagikan sesuatu yang sederhana dan tidak akan panjang pada hari ini. Tapi saya percaya ini adalah yang penting untuk kita sama-sama sadari sebagai dasar dari pemikiran kita sebagai orang percaya. Kita ini sudah berapa kali kalah dalam pikiran kita. Yes. Tapi kita anggap karena pikiran kita tidak nyata kelihatan, tidak seperti benda-benda yang lain yang ada di sekeliling kita yang kelihatan. Kita kalah di pikiran kita dan kita anggap itu biasa. Kita kalah dalam pikiran kita kalah melawan pikiran kita yang sudah dibangun dengan budaya-budaya yang ada di dalam dunia ini. Tapi kita anggap itu sesuatu yang biasa. Sebenarnya kekalahan di dalam pikiran kita itu akan terimplikasi secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Setiap kali ada kata pemikiran atau paradigma dalam Alkitab, paling sering dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai budi. Ya, budi ini bukan ibu budi, bukan ya. Budi ini berbicara tentang mindset kita, cara berpikir kita. Itu yang harus terus diubahkan, itu yang harus terus diarahkan, itu yang harus terus mengalami pembaharuan supaya kita dapat memahami kehendak Allah. Itu bahasa sederhananya Paulus mau bilang begini, waktu kamu dilahirkan kembali, memang rohmu sudah menjadi benar, memang kamu menjadi anak-anak Allah. Tapi harus ingat, kita ini masih tinggal di dalam tubuh yang penuh dengan kelemahan dan pikiran kita sudah dibangun dengan budaya dunia. Kita perlu mengalami perubahan di dalam pikiran kita. Makanya waktu kita percaya dalam perjalanan pengiringan kita kepada Kristus, yang perlu kita perhatikan itu adalah bukan bagaimana supaya kita masuk surga, tapi bagaimana supaya hidup kita sesuai dengan firman Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Kita nggak perlu berusaha untuk masuk di surga, karena surga itu bagian kita di dalam Kristus. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menerima surga. Hanya anugerah Allah lah yang memampukan kita sampai di sana. Tapi bagaimana membuat kehidupan kita menjadi seperti Kristus, menjadi seperti dan serupa dan segambar dengan Dia melalui perenungan kita akan firman Tuhan, itu yang perlu untuk kita kerjakan setiap hari. Makanya pikiran kita, mindset kita harus berubah dari hari ke hari. Nah, saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua ini cukup baik menjelaskan buat kita. Yang kita perlu adalah perubahan cara pandang kita tentang Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa kita perlu mempersiapkan pikiran kita, karena pikiran kita adalah medan pertempuran yang sesungguhnya.
Kita perlu mempersiapkan pikiran kita. Kita baca sama-sama 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saya suka dalam terjemahan English Standard Version dikatakan begini: preparing your mind for action and being sober minded. Kita perlu untuk mempersiapkan pikiran kita untuk sebuah pertempuran. Coba bilang sama-sama, pertempuran. Kita perlu mempersiapkan pikiran kita untuk menghadapi pertempuran, karena pertempuran sesungguhnya terjadi di dalam pikiran kita. Saya tidak perlu banyak cerita saudara, tapi ada banyak kesaksian kita dengarkan. Ada orang-orang yang akhirnya bunuh diri sebenarnya bukan karena persoalan yang real terjadi di depan matanya, tapi terjadi di pikiran. Ada banyak orang yang akhirnya mengambil keputusan yang salah, bukan karena apa yang real terjadi di depannya, tapi karena pikiran. Kita seringkali salah memahami sesuatu, kita seringkali kecewa akan sesuatu bukan karena kita tahu dengan jelas hal itu apa yang terjadi, persoalan seperti apa, tapi karena ini mindset kita yang salah. Ada di tahun ini, minggu pertama tahun ini, Pastor Harold dari Rock Balikpapan sharing buat kita begini: waktu kita menghadapi konflik, waktu kita menghadapi sesuatu yang ketidakenakan, baik itu di rumah, di kantor, atau di gereja, pilihannya cuma dua: kita mau bertumbuh jadi dewasa di situ, atau kita melari dari proses dan mengalaminya di tempat lain, mungkin yang lebih parah dari yang kita alami di tempat yang sebelumnya. Semua kita mindset kita. Waktu kita menghadapi persoalan yang berat dalam hidup kita, ada orang yang merasa dia dihukum Tuhan, ada orang yang merasa itu sebuah kesempatan untuk dia melihat mujizat besar dari Tuhan. Itu semua soal mindset. Kalau kita merasa kita dihukum Tuhan, Tuhan itu seperti seorang pribadi yang bawa cangkuk sana kemari, kamu kurang berdoa, kamu kurang ke gereja, kamu nakal, kamu begini, kita akan jadi orang yang penuh dengan ketakutan. Tapi waktu kita melihat Tuhan itu sebagai pribadi, Bapa yang baik, yang mendisiplinkan kita, kita tahu bahwa dalam penghukumannya pun Tuhan berbelas kasihan. Dalam pendisiplinannya pun Tuhan menyertai kita dan memberikan hikmat untuk kita memahami maksud dan tujuan. Itu semua berbicara tentang pikiran kita. Makanya kita perlu mempersiapkan mindset kita, kita perlu mempersiapkan pikiran kita untuk menghadapi pertempuran. Nah, setelah saya renungkan dari sekian banyak hal yang perlu untuk kita persiapkan, ada satu hal yang paling mendasar buat kita, yaitu kita harus punya mindset yang benar tentang identitas kita di dalam Dia. Karena kalau kita tahu siapa kita mengerti bagaimana kita diterima di hadapan Allah, apa yang membuat kita diterima di hadapan Allah, itu akan menjadi sesuatu yang menjadi dasar kita melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan rasa aman di dalam kehidupan kita. Saya pernah sampaikan ke saudara bahwa waktu kita tahu kemana kita akan pergi, waktu kita tahu apa yang kita tuju, dan kita tahu kita pasti akan sampai di sana, maka apapun yang menjadi rintangan di dalam perjalanan tidak akan membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita tahu kita pasti akan sampai di sana. Nah, persoalannya ada dua cara pandang di dalam dunia ini yang membuat kita seringkali salah dalam meresponi apa yang ada di dalam pikiran kita. Sekali lagi, apa yang kita pikirkan itu akan terimplikasi dengan jelas di dalam tindakan-tindakan kita. Saudara, kita perlu melihat pemikiran kita tentang siapa kita, identitas kita di dalam Kristus. Ada dua identitas, saudara. Yang pertama, identitas berdasarkan performa. Ini yang dibangun oleh banyak orang hari-hari ini. Ada orang yang berkata begini: saya taat maka saya diterima oleh Allah. Ini pemahaman yang pertama. Ini mindset yang pertama. Ada orang yang berpikir bahwa karena saya taat makanya saya diterima di hadapan Allah. Tapi ada yang kedua, saudara. Ada identitas yang dibangun di dalam, tidak salah tulis ya, dibangun di dalam anugerah Allah. Saya diterima Allah melalui Yesus Kristus, makanya saya menjadi taat. Dua ini kalau kita lihat ya, sepertinya sama, karena dua-duanya berbicara tentang ketaatan. Tapi mari kita perhatikan bersama-sama. Ketika orang yang hidup dari performa, kita melihat orang-orang yang mengandalkan perbuatan baik. Waktu dikritik itu yang keluar apa, saudara? Marah.
Karena apa? Karena kita merasa bahwa performa kita lah yang membuat kita diterima oleh Allah. Saudara, waktu kita merasa tersinggung ketika kita direndahkan, kita merasa bahwa harga diri kita turun, kita merasa bahwa kita menjadi kurang berarti, sebenarnya itu implikasi dari pemahaman kita bahwa kita ini menjadi benar karena perbuatan-perbuatan kita. Saya sudah melewati banyak sekali omongan orang yang dulu saya sempat bisa stres kalau mikirin, waduh dia salah paham. Berusaha untuk membuktikan bahwa saya tidak seperti yang dianggap oleh orang lain. Tapi apa yang kita dapatkan seringkali kalau seperti itu? Capek sudah. Mau sampai kapan kita terus pembuktian diri, aktualisasi diri? Yes. Mau sampai kapan kita berusaha untuk membangun citra diri yang begitu hebat sampai mengorbankan banyak hal dalam hidup kita. Waktu kita diserang dalam posisi kita sedang membangun citra diri, perbuatan baik kita diserang menghati orang. Maka yang terjadi apa? Kecenderungan kita akan cari kesalahan orang lain. Kalau bisa kita balas lebih buruk dari apa yang mereka lontarkan kepada kita. Kenapa? Sebenarnya itu adalah implikasi dari mindset kita yang berpikir bahwa kalau kita tidak menjadi orang baik, kita tidak diterima oleh Allah. Kalau kita tidak menjadi orang yang sempurna, kita tidak akan diterima oleh Allah. Nah, waktu kita menyadari tentang Injil firman Allah, waktu kita membangun identitas kita di dalam anugerah, yang terjadi adalah kita tidak sedang membangun identitas kita dengan gambaran diri yang baik menurut ukuran kita. Kalau kita berbicara tentang ukuran perbuatan baik atau gambar diri yang baik, siapa yang menjadi acuan kita? Seringkali kita melihat orang-orang besar, ada Tuhan hebat, oh saya mau menjadi seperti dia. Coba kita tanya dia. Kita seringkali lihat apa yang di depan mata kita. Kita lihat pelayanan yang luar biasa, kita lihat tanda-tanda yang luar biasa oleh hamba Tuhan. Mereka kalau ada beberapa hamba Tuhan yang kalau tumpang tangan, kalau menubuahkan itu hampir benar-benar pas atau ya tepat gitu saudara ya. Saya punya hamba Tuhan, saya punya kenalan hamba Tuhan yang pernah datang ke tempat ini, ya Pastor Joshua, semua kita tahu sebelum waktu pandemi baru mulai tahun 2020 ya tahun 2020 dia WA saya, dia bilang ini, Pak Tuhan bilang sama saya pandemi ini hanya akan berlangsung 3,5 tahun, setelah itu semuanya akan kembali seperti semula. Benar sudah 3,5 tahun kemudian ya udah kayak sekarang dong. Wah, awalnya saya pikir ya, harus jujur ya, saya ngomong sama beliau, awalnya saya kurang percaya Pak, masa sih? Ternyata begitu. Ada hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan dengan karunia-karunia yang seperti itu. Nah saudara, kita mengerti bahwa performa kita di hadapan Allah itu tidak mempengaruhi kasihnya atau penerimaannya kepada kita. Waktu kita membangun identitas kita dengan gambar diri yang menjadi ukuran kita sendiri, kebaikan kita, siapa sih yang menjadi role model kita? Kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai tujuan kita, sebagai role model kita sedang membangun gambar diri kebaikan dengan ukuran kita sendiri. Dan percayalah saudara, kalau kita membangun dengan ukuran kita sendiri, kita akan capek mengejarnya. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada manusia yang bisa sempurna selama dia tinggal di dalam dunia ini. Kesempurnaan kita hanya datang ketika Yesus datang pada kali kedua, menjumpai kita dan menyempurnakan kehidupan kita. Kita membangun kehidupan kita di dalam Dia. Kita membangun identitas kita di dalam Dia, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, kebaikan kita, kerajinan kita beribadah, apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, kalau selama ini mungkin kita lakukan dengan rasa takut, kalau kita tidak bikin kita akan ditolak, kalau kita tidak bikin kita akan ibadah, kita akan rajin, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Waktu kita mengerti identitas kita adalah anugerah Allah yang bekerja di dalam kita, maka kita tahu bahwa mungkin orang lain akan hina kita. Ngapain kamu soal? Ngapain kamu kalau rajin di gereja? Sok-sokan kamu mau pelayanan. Tapi kita tahu bahwa kita ini sedang berubah ke arah Kristus. Kita melayani bukan karena supaya kita diterima kan? Kita ibadah bukan karena supaya kita berkenan di hadapan Allah kan? Kita ibadah bukan karena ini hari Minggu dan kalau datang ke gereja kayaknya ada yang kurang kan? Kita beribadah karena kita tahu kita perlu untuk datang menaikkan syukur di hadapan Tuhan.
Kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan buat kita, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan umat Allah kita dikuatkan di situ. Kalau kita menyadari semua itu, maka waktu orang berkata apapun tentang kita, karena kita tahu performa kita tidak ditentukan dengan semua yang baik yang kita buat, kita akan melihat bahwa kasih karunia Allah menguatkan kita menghadapi setiap omongan-omongan atau hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Saudara, waktu kita memahami mindset ini, waktu kita punya mindset ini dengan benar bahwa kita diterima di hadapannya oleh pengorbanan Kristus, bukan karena perbuatan kita, maka waktu kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, menjalani pekerjaan kita sehari-hari, kita akan menjalaninya dengan hati yang tenang. Kita punya satu kepastian, sekalipun kita gagal hari ini, kegagalan kita tidak membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Kegagalan kita tidak membuat Tuhan berhenti mencintai kita. Justru kegagalan kita menjadi tempat di mana kita akan melihat bahwa kasih-Nya lebih besar dari kesalahan kita. Kegagalan kita menjadi tempat di mana kita melihat bahwa anugerah-Nya lebih kuat dari segala kemampuan kita. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita punya mindset yang benar tentang siapa kita di hadapan Allah, bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Ya, kita adalah ciptaan yang baru. Kita terus berubah dalam pikiran kita. Saudara, setan itu tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cintanya Tuhan. Setan tahu itu karena ada tertulis di Alkitab. Baik kuasa yang di atas maupun yang ada di bawah, kuasa manapun di dalam dunia ini, tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Dikatakan apa? Maut sekalipun tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu setan tahu. Makanya yang dia perbuat apa? Dia serang pikiran kita untuk bikin kita tidak percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita. Itu kerjanya ini. Makanya dia yang menyerang pikiran kita, dia yang membuat kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan Tuhan dengan perbuatan kita. Seolah-olah kita membeli sesuatu dari Tuhan dengan performa kita. Firman Tuhan bilang apa? Kita ini adalah milik kepunyaannya. Kita sudah dibeli menjadi milik kepunyaannya dan harganya sudah lunas dibayar. Kita ini adalah milik kepunyaannya Tuhan. Kita ada di dalam tangan kekuasaannya Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang di luar pengetahuannya Tuhan, di luar kekuasaannya Tuhan, di luar kedaulatannya Tuhan dalam hidup kita. Makanya setan itu sering bikin kita meragukan bahwa Tuhan itu sengaja bikin kamu celaka. Tuhan itu sengaja bikin kamu susah. Tuhan itu sengaja bikin kamu menderita. Pemikiran-pemikiran seperti itu dia taruh di pikiran kita. Dan kalau kita tidak mempersiapkan pikiran kita untuk berperang, kita akan kalah. Yes. Ada banyak orang yang mengakhiri hidup dan berkata, aku kurang diperhatikan, aku merasa sendirian, aku merasa ditinggalkan. Tapi kalau kita mempersiapkan pikiran kita dengan benar, kita tahu kita tidak pernah sendirian. Raja Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku. Amin, saudara. Kami tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, saudara, kita harus punya satu mindset yang benar tentang siapa kita di dalam Kristus. Karena kalau kita salah melihat diri kita, salah membangun perspektif tentang diri kita, itu akan menjadi awal dari kehancuran dimanapun kita berada. Kalau kita melihat diri kita ini sebagai orang yang berpeluang, kita tidak memahami diri kita seperti Kristus melihat kita. Kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah milik kepunyaannya. Kita akan menjadi orang yang berjalan dalam ketakutan setiap hari. Memang saudara, di dalam kita menjalani kehidupan setiap hari ya, dalam pekerjaan. Makanya saya bilang tadi, seringkali kita ini sebenarnya udah berapa ribu kali kalah. Tapi karena kita anggap, karena kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang nyata, kita merasa biasa aja kalah di situ. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita menjadi orang yang ragu, takut, menjadi orang yang kalau lihat orang lain lebih hebat dari kita, sepertinya kita merasa kita menjadi kurang berharga. Waktu kita ditegur, kita merasa kita ini hancur.
Waktu kita lihat orang lain lebih berhasil, kok sepertinya kita merasa, ya memang aku tidak seperti dia, memang dia lebih baik dari aku. Apa sih yang membuat semua itu? Pemikiran-pemikiran seperti itu datang karena apa? Karena kita kalah di dalam pikiran kita. Waktu kita menang di dalam pikiran kita well prepared dengan pikiran kita, punya mindset yang benar. Waktu kita lihat orang lain mungkin menerima yang lebih besar dari kita tidak akan merasa menjadi lebih kecil, karena kita tahu Roma pasal 12 ayat ketiga bilang 3, 4, dan 5 mengajarkan kita begitu, bahwa kita ini diberikan ukuran iman oleh Tuhan, dan ukuran iman yang Tuhan berikan buat kita itu erat kaitannya dengan karunia yang Dia berikan bagi kita. Setiap orang diberikan ukuran yang berbeda, tidak ada yang bisa iri sama yang lain, karena Tuhan memberikan karunia sesuai dengan tujuan. Diumpamakan apa? Seperti tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, ada tangan, ada mata, ada hati, ada telinga. Waktu kita lihat orang dipercayakan Tuhan menjadi tangannya Tuhan yang memberkati, yang menolong, mata gak bisa iri sama tangan. Wah, enak banget jadi tangannya, bisa menerima, bisa memberi. Aku cuma bisa melihat. Telinga gak bisa iri sama mata. Wah, enak banget jadi mata ya, bisa melihat keindahan Tuhan. Aku cuma dengar aja gak pernah lihat. Tapi setiap kita itu punya sesuatu yang khusus yang Tuhan berikan. Yes. Sehingga waktu kita lihat orang lain diberkati dengan cara yang berbeda dengan kita gak merasa lebih kayak terzolimi gitu dengan berkat orang lain. Atau waktu kita mungkin mengalami sesuatu yang tidak enak di tengah-tengah orang-orang yang bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, kita juga tidak menjadi orang yang merasa bahwa wah, aku ini sepertinya memang bagian yang paling kecil di dalam Kristus. Sebaliknya, waktu kita dipercayakan lebih banyak dari orang lain, kita tidak menjadi orang yang merasa bahwa aku lebih hebat dari yang lain, aku lebih baik dari yang lain, aku lebih sempurna dari yang lain. Tidak, karena kita punya mindset yang benar tentang siapa kita di dalam Kristus. Amen. Kita tahu bahwa kita ini semua kita yang ada di sini termasuk saya, kita sedang berjalan dalam perubahan cara pandang kita kepada Tuhan. Saya nggak bisa bilang saya lebih baik dari Pastor Novelty. Saya nggak bisa bilang saya lebih baik dari siapapun yang ada di tempat ini. Saya nggak bisa bilang bahwa saya lebih rendah saya nggak bisa merasa, waduh saya ini hanya hamba Tuhan, hanya seorang full timer. Saya tidak bekerja, dan ketika melihat orang-orang lain yang bekerja, saya merasa rendah diri. Nah, karena saya tahu semua orang diberikan Tuhan bagiannya masing-masing. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak punya mindset yang benar, kita akan menjadi orang yang gampang kalah dalam pikiran kita. Kalau kita kalah di pikiran kita, implikasinya jelas dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang yang suka menyerang orang lain, gampang tersinggung, dan kita tidak akan pernah punya yang namanya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kita rasa semua kena performance kita. Saudara, waktu kita memahami ini, setelah kita belajar 5 minggu ini, ada banyak sekali yang kita sudah belajar tentang kekhawatiran, tentang bagaimana kita membangun cara pandang yang benar. Saya rasa saudara, identitas kita di dalam Kristus itu yang paling utama yang perlu kita pahami. Karena berawal dari situ, kalau kita kenal siapa kita di dalam Dia, kita tahu siapa kita di dalam Dia, kita tahu bagaimana Dia mengasihi kita, kita tahu bagaimana Allah itu bagi kita, kita tidak akan salah dalam meresponi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ya, mindset yang benar melahirkan tindakan yang benar. Amen. Cara pandang kita yang benar akan melahirkan tindakan-tindakan yang benar. Hari ini ada satu kalimat yang lagi terkenal di Indonesia, yaitu spirit of reconciliation. Bagaimana kita mau untuk berdamai dengan orang lain yang dulunya adalah musuh kita. Saya nggak bicara politik ya, saya bicara hubungan di antara orang percaya. Yang dulunya orang yang tidak dekat dengan kita, orang yang berseberangan dengan kita, orang yang mungkin punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Tapi ketika kita punya gambar diri yang benar tentang identitas kita di dalam Tuhan, kalau orang dunia aja kenal, bisa tahu apa itu spirit of reconciliation.
Saya percaya anak-anak Tuhan juga lebih baik bisa memahami tentang rekonsiliasi antara orang percaya. Yes. Kalau kita tidak memahami siapa kita di dalam Tuhan, isinya pasti ribut terus. Pengen menjadi yang terutama dari yang lain. Tapi kalau kita tahu siapa kita, ya semua kita dalam posisi menerima loh di hadapan Tuhan. Bukan apa namanya, bukan memperoleh karena kita berusaha, bukan hasil perjuangan keselamatan dan penerimaan itu adalah penerimaan Allah buat kita. Kita semua menerima sama. Dan ada ayat yang berkata begini, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara tahu maksudnya apa? Siapa yang mengerti, dia yang harus lebih dahulu melakukan. Itu artinya. Waktu kita mengerti siapa kita, mungkin orang lain belum memahami. Waktu kita mengerti, kita udah mengerti dulu. Hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti terlebih dulu, siapa yang dituntut untuk melakukan lebih dahulu? Kita nggak bisa tuntut orang yang mengerti untuk melakukan. Sama kayak Tuhan nggak tuntut sesuatu dari kita yang kita belum paham. Tuhan itu bukan seperti guru yang memberikan ujian untuk mahasiswa kepada anak yang baru kelas 6 SD. Tidak. Tuhan itu memberi kita kesempatan untuk bertumbuh dalam pengenalan kita. Bahkan seringkali ujian diberikan supaya kita naik kelas di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Waktu saya memahami, saya berpikir tentang dunia. Orang di dunia saja paham tentang rekonsiliasi, bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain. Kalau saudara pulang dari tempat ini, saudara bisa baca Roma 12 ayat 3 sampai 5. Sampai ayat yang ada di bawahnya. Bagus sekali saudara. Waktu kita punya mindset yang benar tentang Tuhan, kita punya mindset yang benar tentang siapa kita akan tahu bahwa kita ada di dunia ini, siapapun kita, ya bukan karena performa kita, tapi karena perbuatan Allah dalam kehidupan kita yang membuat kita diterima, sehingga waktu kita punya mindset yang benar, itu akan terimplikasi dalam tindakan atau respon kita yang benar dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara, yang terakhir, saudara, dalam Kristus perbuatan baik kita bukan sekedar perbuatan baik. Perbuatan baik kita adalah manifestasi dari kebenaran Kristus yang hidup di dalam kita. Amen. Ada banyak orang yang menentukan perbuatan baik. Apa sih bedanya perbuatan baik orang percaya dengan perbuatan baik orang yang tidak percaya? Saudara, kalau kita mau ribut tentang perbuatan baik, kita nggak ada. Sorry untuk bilang ini. Ada kepercayaan lain yang menjunjung dan melaksanakan perbuatan baik mungkin lebih baik dari kita. Mereka yang rela jual rumah, jual mobil, mereka yang rela untuk mempersembahkan semua hasil bisnisnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mereka sebut pekerjaan-pekerjaan sosial. Orang percaya belum tentu mampu melakukan itu. Kalau kita mau ribut soal perbuatan baik, mungkin kita kalah. Makanya seringkali orang bilang kalau ngomong perbuatan baik, ya kita harus lebih baik dari orang dunia. Kita harus lebih baik dari mereka. Tapi seringkali kan menjadi sesuatu yang sulit bagi kita untuk melakukan ini. Sehingga ada orang bilang begini, orang Kristen ngomong soal perbuatan baik tapi tidak mampu melakukan. Nah sekarang coba kita cari tahu apa bedanya perbuatan baik kita dan perbuatan baik orang yang ada di luar sana. Perbuatan baik orang yang di luar sana mereka lakukan karena mereka takut kalau tidak berbuatan baik. Nanti di kehidupan seterusnya, kehidupan berikutnya, mereka akan terinkarnasi menjadi sesuatu yang buruk. Mereka akan menjadi sesuatu yang tidak baik, tidak lebih baik dari yang sekarang. Atau kalau mereka tidak melakukan perbuatan baik, mereka akan mengalami sesuatu yang buruk. Ada yang bilang begini, kalau kamu gak tolong orang yang susah, nanti waktu kamu susah, kamu tidak ada yang tolong kamu. Saudara, kalau kita melakukannya dengan mindset seperti itu, sebenarnya kita tidak sedang hidup dalam kebenaran Kristus. Kita sedang hidup dalam ketakutan kita. Perbedaannya waktu kita orang percaya melakukan perbuatan baik, kita melakukannya karena ada kebenaran Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita melakukan perbuatan yang baik karena kita terlebih dahulu menerima perbuatan yang jauh lebih baik yang Allah lakukan bagi setiap kita. Amin. Kita melakukan karena kita sudah terima. Kita memberikan karena kita sudah menerima. Kita melakukan perbuatan yang baik karena kita sudah menerima yang lebih baik, yang terbaik yang Allah sudah lakukan
bagi setiap kita. Nah, kalau kita paham akan hal ini, kita tahu bahwa perbuatan baik kita itu bukan sekedar perbuatan baik. Jadi waktu saudara berbuat baik, saudara melakukan sesuatu buat orang lain, bukan hanya buat orang percaya yang ada di gereja. Buat siapapun saudara melakukan perbuatan baik, saudara tidak sekedar berbuat baik, saudara sedang memanifestasikan kebenaran Kristus yang tinggal di dalam saudara. Amin. Saudara sedang membagikan apa yang saudara sudah terima. Setiap kali saya selalu pikirkan ini, waktu saya mau berbuat baik, saya pikir gini, sebaik apa Tuhan sudah memberkati saya, sebaik apa Tuhan sudah mengampuni saya bisa bersaksi buat saudara bagaimana kehidupan saya yang hancur, kehidupan saya yang buruk di masa yang lalu. Makanya, ya, saya mungkin bisa marah sama seseorang. Saya bisa dari dulu saya mungkin bisa bentak orang. Saya masih manusia, saya bisa marah kalau nggak suka sama orang. Tapi untuk bisa benci berkepanjangan, sulit tuh saya. Kenapa? Karena saya setiap kali saya mau balas dendam, tapi ini kelemahan saya. Saya nggak tahu ini mau bilang kelemahan kah atau gimana. Tapi begini, setiap kali saya mau berpikir sesuatu yang jahat tentang orang lain, selalu yang ada di pikiran saya, kamu itu dulu juga lebih jahat dari dia. Kamu tuh lebih kurang ajar dari orang yang mau kamu balas. Sehingga waktu lihat beberapa tipe orang dengan apa yang mereka lakukan, saya cuma bisa menikmati perkataan-perkataan orang yang dulu, menikmati tingkah laku orang yang bikin kayak. Kenapa? Karena waktu mau membalas, waktu ini melakukan sesuatu, meresponi itu dengan kejahatan, saya selalu diingatkan begini, dulu kamu lebih jahat dari mereka, tapi sekarang Tuhan berikan kamu. Tuhan sudah kasih kamu, masa kamu gak bisa bagi sama mereka? Nah, saudara, saya ngomong baik, kasihan orang lain. Yesus sendiri bilang apa? Waktu dia di atas Esa dulu ini, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan sampai orang di sampingnya saja belum dibaptis, belum menerima kebebasan loh. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu Tuhan. Itu Allah kita. Itu Allah yang kasih kita. Amin, saudara. Jadi perbuatan baik kita bukan sekedar perbuatan baik. Bukan sekedar perbuatan baik. Seringkali kita lupa bahwa kita ini juga menerima dari Tuhan. Bukan meraih atau berhasil mendapatkan. Kita ini menerima. Saudara, biar firman Tuhan hari ini sangat singkat. Saya mau kasih boleh bantu. Firman Tuhan yang sangat singkat pagi hari ini bisa menolong kita untuk kita mengerti. Mungkin ada banyak hal yang kita bisa persiapkan di pikiran kita. Tapi kalau saudara tanya saya, apa yang paling penting yang perlu kita tahu di pikiran kita? Ini dia, identitas kita di dalam Kristus. Itu paling penting. Waktu kita tahu siapa kita, waktu kita tahu bagaimana mengasihi kita, waktu kita tahu apa yang membuat kita diterima di hadapan, itu yang menjadi modal kita berjalan dari hari ke hari, menghadapi satu peristiwa demi peristiwa yang lain. Saudara bisa ingat di dalam Alkitab ada banyak sekali cerita yang Tuhan sengaja izinkan untuk ada di sana supaya hari ini kita bisa belajar. Saudara belajar dari kisah Abraham. Abraham pernah menipu Raja Mesir sampai orang-orang yang ada di sana diberikan tulah oleh Tuhan. Ada banyak orang bilang begini, masa sih Tuhan bela Abraham? Ya, Tuhan bela Abraham karena Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan melihat kepercayaannya Abraham kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan melihat keterbatasannya Abraham untuk memahami kebenaran. Karena Abraham itu dari Ur-Kasdim, tempat yang tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan Ishak dan Yakub yang juga menipu? Tuhan menolong mereka karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup mereka. Dan ingat, sekalipun mereka melakukan kesalahan dalam keterbatasan mereka, mereka tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menuntun mereka sampai di tempat mereka ada hari ini. Hari ini kita punya banyak sekali kelemahan, kita punya banyak sekali kesalahan, kita punya banyak sekali keterbatasan. Seringkali kita ini lari dari kesalahan-kesalahan kita, lari dari keterbatasan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita lemah dan terbatas, yang kita lakukan apa? Kita tambah performance kita. Kita pikir performance bisa tolong kita.
Kita pikir performance bisa angkat hidup kita. Kita pikir performance bisa bikin Tuhan makin sayang sama kita. Saya mau bilang buat saudara, Tuhan sudah sayang kita dengan cinta yang sempurna. Saudara paham maksudnya sempurna? Sempurna itu perfect, tidak perlu ada yang ditambahkan lagi. Dia nggak bisa lebih sayang sama kita. Kenapa? Karena dia udah sayang kita full. Ada anak-anak udah bisa bilang, I love you full. Dia udah sayang kita full dengan seluruh kehidupannya, dengan nyawanya sendiri. Dia sudah sayang kita full. Waktu kita berdoa, beribadah, baca firman, sebenarnya bukan Tuhan yang makin sayang sama kita, tapi kita yang sedang bertumbuh dalam cinta akan Tuhan. Kita yang sedang bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita yang sedang bertumbuh dalam pengertian kita akan rencana-rencananya dalam hidup kita. Kita yang sedang bertumbuh dalam pengertian kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan ini, kita akan jadi orang-orang yang kalah. Atau mungkin kita kalah, tapi kita tidak akan tergeletak. Karena firman Tuhan bilang, orang benar bisa jatuh, bisa jatuh, tapi kita tidak akan pernah tergeletak. Karena Tuhan pegang tangan kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada beberapa dari kita, waktu kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, ada yang Tuhan sampaikan, ada yang Tuhan ingatkan buat kita. Selama ini kita mungkin membangun citra diri, kita berusaha untuk membangun kebaikan-kebaikan. Kita merasa kita sudah cukup rajin beribadah. Kita merasa kita sudah cukup baik dengan segala performance kita. Seringkali semua itu menjadi alasan bagi kita. Untuk kita berpikir aku layak Tuhan. Kita lupa bahwa kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan, kemampuan kita untuk setia, itu adalah anugerahnya bagi kita. Sesungguhnya Tuhanlah yang setia buat kita. Tuhanlah yang setia dengan pengampunannya buat kita. Makanya kita bisa setia kepada-Nya. Tuhanlah yang setia menopang kita. Makanya kita bisa setia sampai hari ini. Terima kasih.